Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pengertian ulumul Quran, ruang lingkup ulumul Quran, tujuan ulumul Quran, dan juga sejarah ulumul Quran. Seperti yang telah kita pelajari, ulumul Quran bukanlah sekedar ilmu biasa, karena dinamakan dengan kata ulum jika mengandung jamak, yaitu ilmu-ilmu tentang segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Baik, kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Ulumul Quran adalah gabungan dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ulum dan Al-Quran. Secara etimologi, ulum merupakan kata jamak dari kata ilmu, yang diambil dari kata alima ya'lamu ilman, yang berarti memahami dan mengetahui. Kata ilmu merupakan bentuk masdar yang berartikan pemahaman dan pengertian. Maksud dari pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wa al-idrak, yang bermakna pemahaman dan pengetahuan. Kemudian, pengertiannya dikembangkan pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilm juga berarti idrak al-sya'il bil haqiqatih, yang berarti mengetahui dengan sebenarnya. Selanjutnya, sedangkan Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atun, yang berarti membaca, dan berasal dari bentuk kata masdar Qur'anan, yang berarti mengumpulkan, al-jam'u, dan menghimpun, al-dammu. Huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Dan secara terminologi, Al-Quran memiliki makna yakni kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril. Ya, kita memasuki pada bagian yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup dan pokok bahasan ulumul Quran. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran pada dasarnya luas dan sangat banyak, karena segala aspek yang berhubungan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu agama seperti tafsir, ijaz, dan qiraah, maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab Al-Quran, adalah bagian dari ulumul Quran. Di samping itu, banyak lagi ilmu-ilmu yang terangkum di dalamnya. Di As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan misalnya menguraikan sebanyak 80 cabang ulumul Quran. Dari tiap-tiap cabang terdapat beberapa macam cabang ilmu lagi. Bahkan menurut Abu Bakar Ibn al-Arabi sebagaimana dikutip As-Suyuti, ulumul Quran itu terdiri dari 77.450 cabang ilmu. Hal ini didasarkan kepada jumlah kata yang terdapat dalam Al-Quran, di mana tiap kata dikalikan 4, sebab setiap kata dalam Al-Quran mengandung makna zahir, batin, terbatas, dan tidak terbatas. Dari penjelasan saya tentang ruang lingkup ulumul Quran tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, pokok bahasan ulumul Quran terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata, seperti ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis bacaan atau qiraat, tempat dan waktu turun ayat-ayat atau surah Al-Quran atau Makkiyah Madiniyah, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul. Kedua, yaitu ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan serta secara mendalam. Misalnya pemahaman terhadap lafaz yang gharib atau asing, serta mengetahui makna-makna ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Ya, kita memasuki pada bagian yang ketiga, yaitu sejarah ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran sebagai ilmu yang terdiri dari berbagai cabang dan macamnya. Ulumul Quran tidak lahir sekaligus. Ulumul Quran menjelma menjadi suatu disiplin ilmu melalui proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan untuk membenahi Al-Quran dari segi keberadaannya dan segi pemahamannya.
Dari masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ulumul Quran belum dikenal sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis. Para sahabat adalah orang-orang Arab asli yang dapat merasakan struktur bahasa Arab yang tinggi dan memahami apa yang diturunkan kepada Rasul. Dan bila menemukan kesulitan dalam memahami ayat-ayat tersebut, mereka dapat menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Di zaman Khulafaur Rasyidin sampai dinasti Umayyah, wilayah Islam bertambah luas sehingga menjadi pembauran antara orang Arab dan bangsa-bangsa yang tidak mengetahui bahasa Arab. Keadaan demikian menimbulkan kekhawatiran sahabat akan tercemarnya keistimewaan bahasa Arab, bahkan dikhawatirkan tentang bacaan Al-Quran yang menjadi sebuah standar bacaan mereka. Untuk mencegah kekhawatiran itu, disalinlah dari tulisan-tulisan aslinya sebuah Al-Quran yang disebut Mushaf Imam. Dan dari salinan inilah suatu dasar ulumul Quran yang disebut Al-Rasm Al-Utsmani. Kemudian, ulumul Quran memasuki masa pembukuannya pada abad kedua Hijriyah. Selanjutnya, para ulama memberikan prioritas perhatian mereka kepada ilmu tafsir karena fungsinya sebagai al-ulum al-Qur'aniyah. Para penulis pertama dalam tafsir adalah Syu'bah ibnu al-Hajjaj pada tahun 160 Hijriyah, Sufyan ibnu Uyainah pada tahun 198 Hijriyah, dan Wali ibnu al-Jarrah pada tahun 197 Hijriyah. Dan pada abad ketiga muncul tokoh tafsir yang merupakan mufassir pertama yang membentangkan berbagai pendapat dan mentarjih sebagiannya. Beliau adalah Ibnu Jarir At-Tabari pada tahun 310 Hijriah. Selanjutnya sampai abad ke-13 ulumul Quran terus berkembang pesat dengan lahirnya tokoh-tokoh yang selalu melahirkan buah karyanya untuk terus melengkapi pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan ilmu tersebut. Di antaranya sekian banyak tokoh-tokoh tersebut: Jalaluddin Al-Bulqini pada tahun 824 Hijriah, pengarang kitab Mawaqi al-Ulum min Mawaqi al-Nujum, dipandang As-Suyuti sebagai ulama yang mempelopori penyusunan ulumul Quran yang lengkap. Sebab dalam kitabnya yang tercakup 50 macam ilmu Al-Quran, Jalaluddin Al-Suyuti tahun 991 Hijriah menulis kitab At-Tahrir fi Ulum Al-Tafsir. Penulisan kitab ini selesai pada tahun 873 Hijriah. Nah, kitab ini memuat 102 macam ilmu Al-Quran. Karena itu, menurut sebagian ulama, kitab ini dipandang sebagai kitab ulumul Quran paling lengkap. Namun, As-Suyuti belum merasa puas dengan karya monumental ini, sehingga ia menyusun lagi kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Di dalamnya dibahas 80 macam ilmu Al-Quran secara padat dan sistematis. Menurut Al-Zarqani, kitab ini merupakan pegangan bagi para peneliti dan penulis dalam ilmu ini. Kita memasuki bagian yang keempat, yaitu tujuan ulumul Quran. Nah, tujuan utama ulumul Quran adalah untuk mengetahui arti-arti dari untaian kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya dan keterangan makna-maknanya, dan hal-hal yang samar, serta mengemukakan hukum-hukumnya dan selanjutnya melaksanakan tuntunannya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian penyampaian dari saya, mohon maaf ada keributan sedikit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.